Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Isra Dita Elviona dari jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Manajemen kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, kali ini tujuan pembuatan video saya yaitu untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM tentang pasar industri dan perilaku industri dalam produk jasa guru. Berikut penjelasannya. Nah, dalam manajemen pemasaran produk jasa guru ini kita akan membahas tentang pasar industri dan perilaku industri produk jasa guru. Latar belakang dari pasar industri dan perilaku industri produk jasa guru ini, di mana pasar ini merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Konsumen dapat memperoleh semua kebutuhannya di pasar, karena pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari kecuali pasar khusus tentunya. Perubahan gaya hidup, usia, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan kelas sosial dapat berpengaruh pada preferensi belanja konsumen. Kecepatan perubahan sikap dan perilaku konsumen dalam berbelanja ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor psikologis, yaitu pikiran dan perasaan yang mempengaruhi alasannya dalam memilih barang dan jasa tertentu. Selain itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya seperti budaya dan keluarga, serta peran media sebagai saluran promosi sebagai salah satu strategi pemasarannya untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan masyarakat. Yang kedua tuh faktor motivasi dan keputusan strategi sangat menentukan tingkat kepentingan atau minat terhadap pilihan, dan setiap keputusannya akan berpengaruh kepada perkembangan pasar tersebut. Nah, adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang saya bacakan tadi. Yang pertama yaitu, bila Anda menjadi guru, bagaimana pasar industri dan perilaku industri produk jasa guru Anda? Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pasar industri dan perilaku industri jika saya menjadi seorang guru. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pasar industri. Nah, di mana industri ini adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang punya nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sementara itu pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke perusahaan lain. Yang kedua, B. Karakteristik pasar industri. Nah, dalam karakteristik pasar industri ini dibagi menjadi 3, yaitu dari struktur dan permintaan pasar, yang kedua sifat unit pembelian, yang ketiga yaitu berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan. Struktur dan permintaan pasar dari karakteristik pasar industri ini, yang pertama, pembelian pada pasar industri sedikit tetapi memiliki nilai yang besar. Yang kedua, pelanggan pasar industri terkonsentrasi geografis secara geografi. Yang ketiga yaitu permintaan pembelian industri merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir. Yang keempat yaitu permintaan di pasar industri lebih inelastik. Yang kelima yaitu pasar industri kurang terpengaruh oleh perubahan harga jangka pendek. Yang keenam yaitu permintaan di pasar industri lebih berfluktuatif dan lebih cepat. Yang kedua yaitu sifat unit pembelian, di mana banyaknya pembeli yang terlibat dalam pembelian di pasar industri, dan pembelian di pasar industri melibatkan usaha pembelian yang lebih profesional.
Yang ketiga yaitu berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan. Pertama yaitu pembelian di pasar industri biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks. Dan proses pembelian industri lebih formal. Dan dalam pembelian di pasar industri, penjual dan pembeli bekerja lebih erat dan membangun hubungan jangka panjang. Yang C yaitu perilaku pembeli di pasar industri. Nah, berikut adalah berbagai perilaku pembelian di pasar industri. Yang pertama, pembelian ulang sepenuhnya, di mana pembelian ulang ini merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk secara terus-menerus tanpa adanya modifikasi. Yang kedua yaitu pembelian ulang dengan modifikasi. Maksudnya tuh situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh pembelian ulang produk oleh pembeli dengan permintaan modifikasi seperti spesifikasi, harganya, persyaratannya, dan pemasakan produknya. Yang ketiga yaitu tugas baru, di mana situasi pembeli di pasar industri ini ditandai oleh adanya pembelian produk dan jasa untuk yang pertama kalinya oleh pembeli. Yang keempat yaitu pembelian sistem. Nah, maksudnya di sini adalah pembelian penyelesaian masalah secara terpaket dari satu penjual. D yaitu pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar industri. Pertama itu faktor dari lingkungan, yang kedua faktor organisasi, yang ketiga faktor antar pribadi, yang keempat yaitu faktor dari individu. E. Proses pembelian di pasar industri. Nah, proses pembelian di pasar industri ini ada 7. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, yang kedua analisis nilai, ketiga pencarian pemasok, keempat pengumpulan proposal, kelima pemilihan pemasok, keenam spesifikasi pesanan rutin, yang ketujuh yaitu penilaian kinerja. Yang F yaitu pusat pembelian. Nah, adapun aktivitas pembelian di pasar industri mendapat dua bagian besar, yaitu yang pertama semua orang yang keputusan pembelian terlibat dalam pengambilan, yang kedua yaitu proses pengambilan keputusan dari pembeli. Nah, dalam pemasaran ini pusat pembelian ini merupakan tantangan besar bagi pemasar karena mereka harus tahu siapa yang berperan sebagai pengambil keputusan dan siapa yang berpengaruh kepada peserta pusat pengambil pembelian lainnya, dan kriteria evaluasi apa yang dipakai oleh mereka. G. Procurement, di mana kemajuan teknologi informasi telah melahirkan procurement, di mana pembeli bisnis bisa membeli segala jenis produk dan jasa secara online. Nah, adapun keuntungan dari procurement ini, yang pertama memberikan akses terhadap pemasok barang baru kepada pembeli bisnis, yang kedua yaitu mengurangi biaya pembelian, yang ketiga yaitu mempercepat proses pemesanan dan pengiriman. H yaitu pasar lembaga dan pasar pemerintah. Yang pertama yaitu pasar lembaga, di mana pasar lembaga ini atau pasar institusional adalah sebuah pasar yang terdiri dari organisasi nirlaba yang membeli produk tidak untuk dikonsumsi secara langsung. Contohnya nih sekolah, akademik, universitas, rumah sakit, panti jompo, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pasar pemerintah. Pasar pemerintah ini maksudnya di mana pasar ini terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti yang terdapat di departemen-departemen, di direktorat, kantor, atau institusi lainnya. Contohnya pasar kabupaten atau pasar kota. I. Segmen pasar industri. Nah, dalam segmen pasar industri, pembelian di pasar industri dapat disegmentasi secara geografik menurut manfaat yang dicari, status penggunaan, tingkat penggunaan, dan status loyalitas dengan variabel tambahan yang mencakup industri, ukuran perusahaan, karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor-faktor situasional, dan karakteristik pribadi.
Nah, tahapan penentuan segmentasi industri ini biasanya dilakukan sebagai berikut. Pertama, yaitu memilih dan menentukan industri yang dilayani dalam industri yang terpilih. Para pemasar bisa melakukan segmentasi berdasarkan ukuran pelanggan dan lokasi geografiknya. Selanjutnya yaitu segmentasi dapat difokuskan berdasarkan pendekatan atau kriteria pembelinya. Bila sekarang kita memasuki pembahasan produk jasa gurunya dalam pasar industri dan perilaku industri. Pembahasan tentang pasar industri dalam produk jasa guru. Nah, dalam produk jasa guru ini, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhannya. Dalam jasa pendidikan, produk yang ditawarkan pada siswa ialah reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Sekolah yang baik menawarkan reputasi atau mutu pendidikan yang tinggi, prospek bagi siswa setelah lulus, dan pilihan konsentrasi berbagai program yang bervariasi sehingga calon siswa dapat memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Adapun produk yang ditawarkan dalam pasar industri di sekolah meliputi barang fisik, jasa, organisasinya, dan ide. Jadi adapun produk dari sekolah adalah jasa kependidikan yang dapat dirinci seperti jasa kurikulernya, meliputi kurikulum, silabus, rancangan bahan pembelajaran, penyajian bahan pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua yaitu jasa penelitian. Ini berupa berbagai penelitian dan hasilnya atau pengembangan kemampuan guru dalam meneliti dan membaca hasil penelitian. Yang ketiga yaitu jasa ekstrakurikulernya. Keempat, jasa pengembangan kehidupan masyarakatnya. Yang kelima, jasa administrasi atau ketetausahaannya. Yang keenam itu jasa layanan khususnya. B. Karakteristik pasar industri produk jasa guru. Nah, pada dasarnya jasa adalah suatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang sifatnya tidak berwujud dan tidak memiliki dampak perpindahan hak milik. Nah, jasa ini secara umum memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak berwujud, yang kedua tidak terpisah, yang ketiga yaitu bervariasi, yang keempat yaitu mudah musnah. Dalam melihat karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan yang diterima setelah melakukan interaksi dengan penghubung yang sangat dipengaruhi oleh siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Hal itu menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan akan sangat tergantung pada siapa, kapan, dan di mana proses tersebut terlaksana. Pembahasan yang ketiga yaitu C. Perilaku pembelian di pasar industri produk jasa guru. Nah, untuk memperjelas bentuk layanan yang diberikan, maka peneliti memberikan beberapa dimensi yang dijadikan tolak ukur pelayanan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan pendidikan. Adapun 5 penentu kualitas jasa sesuai urutan tingkat kepentingan pelanggan. Yang pertama yaitu reliabilitas, yang kedua jaminan, ketiga empati, keempat bukti fisik. Yang D yaitu pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar industri produk jasa guru. Nah, dalam pengaruh utama yang dihadapi dalam pembelian di pasar industri dalam produk jasa guru ini, itu layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasanya. Nah, lembaga pendidikan ini merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada stakeholder internal dan eksternal demi kepentingan
pendidikan, hendaknya sekolah mendesain segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan siswa di sekolah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekolah juga harus dapat menyediakan program layanan siswa yang mudah dicapai dan lengkap. Adapun bentuk layanan yang ada di dalam lembaga pendidikan yaitu ada dua. Yang pertama itu layanan pokok, di mana dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan layanan siswa di sekolah dalam menjalankan tugasnya kepada sekolah dibantu oleh para personil profesional sekolah yang dipekerjakan dalam sistem sekolah, diantaranya itu personil pelayanan pengajar, pelayanan administrasi, pelayanan fasilitas sekolah, pelayanan murid atau siswa. Yang kedua yaitu layanan bantu. Nah, layanan bantu ini di mana perubahan dinamika masyarakat yang cepat seperti yang kita alami saat ini, sekolah merupakan pemegang peran penting dengan memberikan banyak pelayanan yang diharapkan dari sekolah. Antaranya seperti pelayanan pustakanya, pelayanan gedung dan halaman sekolah, dan pelayanan kesehatan dan keamanan di sekolah. Proses pembelian di pasar industri produk jasa guru. Nah, dalam proses pembelian di sini yang pertama yaitu pengenalan masalah, yang kedua penjabaran kebutuhan secara umum, ketiga yaitu spesifikasi produk, yang keempat yaitu pencarian pemasok. Pemusat pembelian produk jasa guru. Menurut Marzuki Mahmud, secara garis besar terdapat 5 layanan pendidikan yang dapat menjadi pusat pembelian produk. Yang pertama yaitu layanan informasi, yang kedua layanan sarana prasarana, yang ketiga layanan administrasi, yang keempat layanan bimbingan, yang kelima layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan siswanya, yang keenam yaitu layanan kesejahteraan. Yang G yaitu procurement produk jasa guru. Nah, dalam procurement produk jasa guru ini dimana pengadaan barang atau jasa melalui sistem elektronik, yaitu procurement merupakan alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan seperti pendapatan yang dikembangkan oleh media. Pengadaan secara elektronik merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik atau electronic data interchange elektronik atau procurement merupakan pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi guru dapat menambah wawasan siswa melalui pelajaran daring atau online melalui media-media yang bisa digunakan seperti Zoom, Meet di luar jam pembelajaran atau pada saat jam pembelajaran. Yaitu pasar lembaga dan pemerintah produk jasa guru. Nah, dalam pasar lembaga dan pemerintah ini dengan banyaknya lembaga pendidikan yang bermunculan tersebut, maka tentu saja akan ada pesaing dan masalah yang cukup kompleks dalam mengembangkan jasa pendidikannya. Yang I yaitu segmen pasar industri produk jasa guru. Nah, segmen pasar jasa pendidikan membantu sekolah agar meraih keunggulan kompetitif terhadap sekolah pesaingnya melalui diferensiasi produk jasa pendidikan. Sebuah produk jasa pendidikan mungkin tidak dapat memuaskan semua kelompok pelanggan, tetapi mungkin dapat memuaskan golongan pelanggan jasa pendidikan yang homogen.